Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok 3. Di sini kita akan belajar tentang fungsionalisme dan juga tata kelola global. Yuk kita cek video berikutnya. Pendekatan fungsionalisme muncul sebagai solusi untuk mengatasi dari adanya kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mengatasi penyebab konflik budaya dan ekonomi, serta kegagalan kapitalisme dalam pasar untuk menyediakan kebutuhan sebagian besar penduduk dunia dengan baik. Fungsionalisme secara luas disebut sebagai salah satu dari sedikit alternatif koheren, non-komunis terhadap supremasi realis dalam hubungan internasional. Kontribusi pendekatan fungsionalisme terhadap studi hubungan internasional tidak terbatas pada studi konflik dan keamanan saja, melainkan pendekatan ini sebagai upaya liberal awal pada ekonomi politik hubungan internasional. Sedangkan secara umum, pendekatan fungsionalisme adalah salah satu teori hubungan internasional modern paling awal yang mencurahkan perhatian luas pada faktor-faktor yang bukan sekedar politik tingkat tinggi, melainkan pendekatan yang memperluas pengertian politik di luar hubungan diplomatik negara. Pendekatan fungsionalisme merupakan pembukaan ekonomi politik dalam hubungan internasional. Dalam konteks ini, pendekatan fungsionalisme mengarahkan perhatian kita pada aktor non-negara yang penting dalam ekonomi politik global, organisasi, dan pengaturan antar pemerintah. Menurut David Menteri, melihat fungsionalisme dalam tata kelola global digunakan sebagai pemahaman politik dunia dan organisasi internasional untuk mencapai kerjasama politik dunia. Lalu, David Menteri juga setuju dengan bagaimana kebijakan sosial yang dihadirkan oleh liberalisme klasik di mana negara yang sejahtera harus bisa memberikan hak kesejahteraannya kepada warganya. Menteri juga melihat tata kelola global sebagai upaya dalam meruntuhkan perbedaan antara pemerintahan internasional dan domestik sehingga tercipta sebuah sistem tatanan fungsional. Teori fungsionalisme muncul dari tulisan-tulisan liberalisme, sosialis, dan teori kritis lainnya, yang mana fungsionalisme sendiri lebih menekankan negara untuk kerjasama dalam menyelesaikan masalah domestik dan luar negeri, dengan menggunakan institusi internasional sebagai instrumen pembantu untuk menyelesaikan masalah. Tentunya hal ini akan berkebalikan dengan pandangan realis yang membedakan antara masalah domestik dan luar negeri, di mana realis ini lebih mementingkan kekuatan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat nasionalnya. Fungsionalis menurut Mitrani adalah pemerintahan yang modern saat ini dapat mengembangkan fungsinya menuju lembaga teknis khusus. Contohnya adalah Tennessee Valley Authority atau otoritas lembah Valley. Pendekatan ini menginginkan adanya penciptaan tatanan dunia yang lebih damai dan stabil. David Mitrani ini ada satu konsepnya, yaitu working system, di mana di sini ia berpendapat bahwa rekonstruksi itu adalah hal yang harus dihadapi dalam politik internasional setelah Perang Dunia II. Kenapa demikian? Karena rekonstruksi itu ternyata sangat diperlukan untuk menjaga perdamaian dan juga untuk membangun kemakmuran. Proses pembangunan ulang ini, Mitrani ini sendiri menolak saran bahwa Liga Bangsa-Bangsa perlu direkonstruksi atau dihidupkan kembali karena sebagai syarat rekonstruksi pasca perang dan secara sistematis mengkritik juga saran Federasi Internasional berdasarkan ideologi demokrasi liberal umum sebagai basis tatanan dan pasca perang. Dari hal ini, dia juga menolak dan juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Mitrani. Mitrani malah mengusulkan konsep lain, yaitu alternatif fungsional, fungsi alternatif lain dengan pendapatnya yaitu the trend of our time. Jadi di sini adanya transformasi peran pemerintah, di mana sebelumnya peran pemerintah sebagai pelindung konstitusi, ia menjamin hak individu, kemudian kembali atau naik menjadi fasilitator, penyelenggara, dan juga pemberi pelayanan sosial. Dia juga menganggap bahwa negara akan digantikan oleh negara yang lebih bilateral, di mana hak-hak individu dan juga ada kepentingan bersama di sana. Kemudian, tata kelola global juga memiliki aktor utama negara. Namun, di sini dia tidak hanya
negara yang berperan dalam sistem internasional untuk menciptakan tata kelola yang baik, namun juga aktor non-negara yang penting dalam politik global ekonomi, misalnya dalam organisasi dan pengaturan antar pemerintah, pengadilan internasional dan rezim, dan juga dalam mengurus perusahaan multinasional. Menurut pendekatan fungsionalisme, juga perlu adanya kombinasi antara teori konstruktivis, teori kritis, dan juga feminis untuk menciptakan pemerintahan global yang baik. Terakhir, seperti yang kita tahu bahwa tujuan dari pendekatan fungsionalisme berkaitan dengan isu-isu damai, pemenuhan kebutuhan, dan restrukturisasi pemerintahan global. Jadi di sini masyarakat ada suatu nilai yang perlu dipenuhi, yaitu hidup rukun dan damai di sistem internasional tanpa adanya konflik, seperti yang terjadi sebelumnya pasca Perang Dunia II. Dalam Sword into Plowshare mengenai pendekatan fungsional untuk perdamaian, menurut Ines Cloud, dalam konsep tersebut banyak mencakup argumen-argumen yang digunakan untuk melawan fungsionalisme. Menurutnya, secara umum, pendekatan fungsional memiliki dampak negatif kepada negara, nasionalisme, kekuasaan, dan politik. Namun, beliau tetap memfokuskan kritiknya terhadap langkah-langkah logis dari pendekatan fungsional, yaitu tesis prioritas separabilitas dan doktrin transferability. Selain itu, adanya 3 proporsi seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dapat dikotak-kotakan, yaitu masalah yang dapat dipisahkan. Kedua, kebutuhan ekonomi diprioritaskan atas masalah politik atau sosial atau lainnya. Dan yang ketiga, kerjasama pada isu-isu ekonomi dapat ditransfer ke dalam politik dan masyarakat secara lebih umum. Separabilitas, Cloud menekankan kritik kepada peraparabilitas. Hal tersebut dikarenakan Cloud salah mengartikan pendekatan fungsional terhadap politik dan reintegrasi politik dan ekonomi. Lalu pada prioritas, dari kritik yang diberikan Cloud dapat mengasumsikan bahwa semua permasalahan dapat ditangani dan diputuskan sesuai dengan persyaratan dan kemampuan dalam kekuatan koersif. Lalu transferability atau transferabilitas yang merupakan permasalahan dalam neofungsionalisme, di mana terjadinya pengembangan integrasi dan kerjasama yang berpaku pada konsep spillover dari satu permasalahan ke dalam permasalahan yang lainnya. Namun, dalam pendekatan fungsional Mitrani, tidak ada permasalahan transferabilitas. Hal ini disebabkan oleh setiap fungsi diharapkan untuk mengembangkan organisasinya sendiri pada tingkat dan sejauh layanan yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa untuk video berikutnya.